Halo Sobat Primaya, kembali lagi kita di podcast Primaya bersama saya Dr. Ubay. Nah, di sini saya nggak sendirian, di sini saya bersama dokter spesialis jantung di Primaya Bekasi Barat. Silakan Dokter Rizka, perkenalkan diri. Halo Sobat Primaya, saya Dr. Rizkarini Arianti, spesialis jantung pembuluh darah. Salam kenal. Oke, oke dok, kita sekarang mau bincang-bincang santai ya dok ya. Bincang-bincang santai ini kita tentang kardiomiopati peripartum pada wanita hamil. Betul. Nah, di sini kan kita pasti pada nanya nih, kardiomiopati itu apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih kardiomiopati gitu ya. Kardio itu, kardiomiopati berasal dari kata kardio, miopati. Kardio itu ngomongin tentang jantung, mio itu tentang otot jantung, jadi adanya gangguan pada otot jantung. Nah, di mana bisa ditandai oleh kegagalan fungsi otot jantung dalam bekerja, yakni mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya yang paling gampang ditandai dengan penurunan fungsi pompa jantung. Gitu. Berarti jantungnya itu kurang adekuat untuk memompanya dok? Betul, jadi fungsi utama jantung tuh di tubuh manusia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pada kardiomiopati dia ada kegagalan lah memompa darah sebagaimana mestinya. Biasanya dok, kalau misalkan kardiomiopati itu dia penyebabnya itu apa sih dok? Oke, jadi kardiomiopati itu luas banget. Kegagalan pada pompa jantung itu sebenarnya luas banget. Banyak banget penyebabnya. Satu, yang paling banyak itu adalah karena sumbatan atau yang sering orang bilang serangan jantung. Karena ada serangan jantung sehingga otot jantungnya terganggu. Tapi itu untuk kondisi itu kita udah nyebutnya bukan kardiomiopati. Itu yang salah satunya penyebabnya. Kemudian yang lain lagi ada kardiomiopati karena diabetes. Jadi otot jantungnya mengalami gangguan karena ada sakit gula. Kemudian ada kardiomiopati karena alkohol. Jadi karena konsumsi alkohol berlebih, otot jantungnya mengalami kerusakan sehingga mengalami gangguan juga. Dan ada juga kardiomiopati karena kehamilan. Jadi ternyata kehamilan ini membawa dampak bisa mengganggu otot jantung dari ibu tersebut. Oke, sesuai dengan tema kita nih dok, kardiomiopati pada ibu hamil ya, wanita hamil. Nah, biasanya untuk wanita hamil pada trimester berapa, atau pas sudah hamil atau sebelum hamil? Oke, jadi biasanya yang dinamakan dengan kardiomiopati peripartum ini atau kita kenalnya dengan PPCM ya, peripartum kardiomiopati itu terjadi umumnya pada trimester akhir hingga 5 bulan pasca persalinan. Jadi bisa saja munculnya bukan pada saat masih ada babynya di perutnya, tapi pada saat setelah persalinan sampai dengan 5 bulan gejala itu muncul, itu masih bisa tergolong dalam definisi perikardium peripartum peripartum. Nah, kalau untuk kayak semacam, kan ini pasti pada nanya dok, apakah nanti kan sahabat-sahabat Primaya ini kan pasti nanya, biasanya tuh pada usia berapa sih dok yang bisa terkena kardiomiopati peripartum ini, baik itu umur tua atau umur muda? Oke, ini sebenarnya kalau dari pengalaman yang muda ada, yang usia tua juga ada. Tapi memang usia ibu saat hamil di atas 35 tahun itu lebih berisiko dibanding yang usianya lebih muda. Ada literatur yang mengatakan usia lebih di atas 30 tahun, ada literatur lainnya menyatakan usia di atas 35 tahun. Gitu. Berarti kalau misalnya gitu tua muda nggak jadi persoalan ya dok, bisa aja ya? Pada pengalamannya ada juga yang Ada juga pernah ya? juga. Iya. Nah dok, kalau misalkan itu mempengaruhi nggak dok anak pertama? Kan biasanya kan kayak anak-anak zaman sekarang atau ibu-ibu muda yang zaman sekarang kan pada parnoan itu dok. Biasanya kan pada oh ini kardio bukan sih. Nah ini biasanya pada kehamilan berapa dok yang lebih seringnya? Dari pengalaman yang pernah terjadi ya, maksudnya pernah lihat pasien tuh ada yang anak pertama udah ngalamin PPCM ini, ada juga yang anak yang berikutnya. Tapi memang dari literatur, dari penelitian tuh dikatakan bahwa yang lebih berisiko untuk mengalami PPCM ini itu mereka yang multiparitas, jadi udah ke persalinannya kesekian dan juga multigestasional. Jadi udah hamilnya mungkin hamil kembar, hamil lebih dari 1 janin, itu lebih berisiko dibanding yang tidak gitu. Jadi berarti kalau misalkan
pada persalinan itu berarti persalinan yang sudah beberapa kali yang banyak resiko ya, Dok? Iya, lebih berisiko. Sama persalinan kembar. Yes. Nah, untuk ini takutnya kan para sahabat Perimaya ini menanya, Dok, gejala-gejalanya itu apa sih, Dok, biasanya? Oke, gejala-gejalanya itu kayak orang yang gagal jantung gitu. Jadi dia cepat lelah, aktivitas sedikit aja ngos-ngosan, gampang lelah, kemudian bisa bengkak di kaki, kemudian tidur datar tuh nggak nyaman, lebih nyaman kalau tidurnya lebih tinggi. Pada kasus yang lebih berat lagi bisa sampai terjadi gagal nafas, nafasnya itu keganggu, ataupun sirkulasinya keganggu yang ditandai dengan tensinya mungkin ngedrop. Itu kalau udah kondisi yang lebih lanjut. Gitu. Nah, Dok, kalau misalkan kayak misal tadi katanya kan sesak nafas, terus kadang membengkak-bengkak, kan pasti apa bedanya dengan orang yang hamil biasa ke orang dengan hamil kardiomiopati? Oke. Yang membedakan apa? Kita tahu ibu hamil itu memang beban tubuhnya lebih besar dibanding yang nggak hamil ya, karena dia nanggung janin, volume cairannya lebih banyak, lebih bertambah, pasti lebih cepat capek juga dibanding kalau lagi nggak hamil ya. Tapi bedanya pada PPCM ini batas tolerir aktivitasnya itu lebih rendah. Jadi kalau pada ibu hamil pada umumnya mungkin dia aktivitas agak banyak, dia gampang capek. Tapi kalau PPCM ini biasanya aktivitas sederhana aja dia lebih gampang capek. Jadi lebih capeknya tuh lebih berlebihan dibanding ibu hamil pada umumnya. Nah, kalau misalnya ibu hamil mungkin disuruh tidur datar, dia bisa. Oh, bisa ya? Tapi kalau misalnya pada PPCM ini seringkali dia tidur datar nggak bisa, dia nyesek. Dia akan lebih nyaman kalau tidurnya lebih tinggi. Oh, pakai bantal. Iya, dia akan lebih nyaman mungkin agak setengah duduk. Begitu. Dan yang balik ke definisi tadi awal, biasanya ini terjadi di trimester akhir juga sampai 5 bulan kemudian, 5 bulan pos persalinan. Sementara kalau misalnya ibu hamil pada umumnya mungkin habis persalinan nggak secapek itu karena beban janinnya kan udah keluar, beban tubuhnya udah mulai rilis gitu. Oh, berarti bedanya kalau ini dia lebih capek ya, Dok ya? Iya. Mungkin kalau misalkan pada ibu hamil biasa ya 100 meter dia baru capek, kalau ini sebelum 100 meter udah capek. Ya, mungkin ibu hamil 500 meter atau 300 meter baru capek. Yang ini jalan dikit aja udah ngos-ngosan gitu. Jadi tingkat lelahnya itu sampai mengganggu aktivitas sederhana aja sampai dia nggak kesulitan untuk melakukan. Nah, itu udah mulai harus peringatan tuh, warning. Sampai istirahat pun juga sama ya? Bisa saja. Nah, Dok, kalau misalkan kayak begini, untuk pada sahabat-sahabat Trimaya ini, untuk pencegahannya itu apa sih, Dok? Oke. Pencegahannya adalah pertama kita harus kenal dulu apa sih PPCM itu, apa sih faktor risikonya. Karena kalau kita tahu berisiko, jadi kita bisa berpikir untuk mencegah. Jadi pertama, kenali dulu apa itu kardiomiopati peripartum, kemudian kenali risikonya apa, apakah kira-kira kita berisiko atau tidak. Kemudian kita lihat ada gejala yang mendukung apa tidak. Nah, kalau ada itu semua, baru kita bisa bertanya konsultasi ke ahlinya, apakah memang ada kemungkinan atau tidak. Nah, tapi untuk mencegahnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Satu, ANC-nya harus rutin. Jadi buat ibu-ibu hamil ANC-nya harus rutin. Terus kalau kita tahu kita ada darah tingginya harus dikendalikan. Karena ternyata darah tinggi itu juga mendukung berisiko untuk terjadinya PPCM ini. Ada gula juga harus dikendalikan karena ternyata diabetes mellitus pada kehamilan juga berpotensi untuk mengakibatkan adanya PPCM ini gitu. Sama satu lagi, riwayat PPCM sebelumnya. Oh, dia punya sebelumnya apa enggak ya? Ya, jadi kalau pada kehamilan sebelumnya dia ada PPCM, terus mungkin udah sembuh, bisa aja kehamilan berikutnya muncul lagi. Gitu. Memang beberapa penelitian ada yang bilang ada pengaruh faktor genetik ya. Meskipun sebenarnya penyebab utamanya detailnya itu masih idiopatik, jadi masih diteliti. Tapi beberapa ada yang menyatakan bahwa ini seperti ada peranan genetik juga. Gitu. Cuma mungkin kalau di negara kita belum dieksplor lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini ada kelewat nih, Dok.
untuk bisa mendiagnosis dia itu kardiomiopati Mhm, pada peripartum, mhm. itu kalau misalkan di Primaya sendiri misalkan ya, Primaya sendiri Hospital Bekasi Barat ya, Mhm. itu apa sih Dok cara untuk mendiagnosisnya? Gini, kalau pertama kan tadi saya bilang harus tahu ada risiko dan gejala ya. Mhm, Nanti kalau kita ada kecurigaan kayaknya kemungkinan ini PPCM nih. Nah, mhm, biasanya, dialihkan ke dokter jantung, nanti dokter jantung akan periksa riwayat ibunya, ada riwayat apa sebelumnya, kemudian kita lihat rekam jantung ibunya, dan yang paling penting kita lihat ekokardiografi atau kita USG jantungnya, kita lihat struktur jantungnya ada masalah apa tidak, ada gangguan pompa apa tidak. Biasanya pada kasus PPCM ini pompa jantungnya turun, mmm, gitu. Dimana normalnya pompa jantung itu di atas 54%, ini mengalami penurunan. mmm, Yang sebelumnya normal-normal aja. yang harusnya yang tadi normal aja ya? Nah Mhm. normal itu berapa Dok kalau misalkan untuk kayak gitu Dok? Normalnya pompa jantung di atas 54%. 54%. Heeh, tapi pada kondisi ini misalnya ini pasien ini sebenarnya nggak pernah ada sakit jantung apa-apa, kok tiba-tiba pompa jantungnya turun. Turun ya? Padahal nggak pernah ada sakit jantung apa-apa sebelumnya. Nah, itu Mhm. kita berpikir dan lihat waktunya kapan. Kalau waktunya sesuai tadi di trimester akhir sampai 5 bulan, oh berarti ini memang PPCM. Oh, Gitu. berarti nilai apa dia itu sebelumnya itu normal apa enggak, lalu Mhm. habis itu kita lihat dulu ya jantungnya itu apa penyebabnya ya Dok ya. Mhm. Oke, untuk ini Dok, apa namanya pengobatannya, Hmm. untuk pengobatan pada kardiomiopati ini untuk di Primaya Bekasi Barat ini untuk dokter sendiri bagaimana Dok? Ya, untuk pengobatannya biasanya kita akan tergantung kondisi Mhm, pasien pada saat datang. Jadi PPCM ini sendiri dibagi beberapa klasifikasi dari derajat severitasnya atau seberapa beratnya dia. mmm, Kalau yang ringan biasa kita pakai obat-obatan oral, obat-obatan minum. Tapi kalau yang udah sangat gawat banget, misalnya sampai pompanya turun banget, tensinya sampai ngedrop banget, ya itu kita harus perawatan di ICU sih biasanya. mhm, Ada obat-obatan yang masuk lewat infusan. mmm, Dan nanti biasanya kalau kondisi sudah perbaikan, beberapa waktu ke depan kayak tiga bulan kemudian, 6 bulan kemudian, pasien akan disarankan konsumsi obat-obatan jantung yang nanti akan dievaluasi apakah pompa jantung yang tadinya turun mhm. mengalami perbaikan atau tidak. Jadi itu yang biasa kita lakukan. Oke. Dok, kalau misalkan obat jantung itu biasanya orang sahabat-sahabat Prima ini kan sering nanya nih dok, Mhm. kalau misalkan pada kardiomiopati ini pengobatan jantung itu minum obat oral itu berapa lama sih dok? Karena kan kadang-kadang eh, sahabat Prima ini nanya kok harus lama banget gitu, apakah bermasalah dengan yang lain apa enggak? Nah, kita balik ke kalau terkait obat jantung sendiri tergantung kasusnya ya. Tapi kalau Mm-mm. di kasus kardiomiopati ini, peripartum kardiomiopati ini, konsumsi obat-obatannya kita berikan selama pasiennya masih ada gejala dan Hmm. pompa jantungnya masih mengalami gangguan. Hmm. Jadi menariknya, biasanya tuh sakit jantung tuh adalah kronis ya. Terus aja seperti itu ya, Iya heeh, benar. nggak balik lagi. Iya iya. Nah, tapi kalau PPCM ini adalah salah satu dari jenis penyakit jantung yang bisa kembali normal. Oh besok benar normal. Bisa. Jadi dari pompa jantung yang turun tadi yang Mm-mm. rendah bisa balik lagi ke normal. Hmm. Tapi nggak semuanya, tapi ada yang bisa. Jadi kalau misalnya, makanya tadi butuh pemantauan. Jadi kalau misalnya sudah perbaikan, gejala sudah perbaikan, ternyata secara USG jantung juga bagus, Mm-mm. bisa benar-benar lepas dari obat. Oh, Mhm. berarti kalau misalkan gitu berarti harus rutin kontrol, minum obatnya juga teratur ya Betul, dok ya? betul. Oke, kalau misalkan kita dok, apa misalkan ada yang terkena kayak begini, Mhm. ini biasanya dokter mengasih saran-saran apa untuk sahabat-sahabat Bimaya apabila yang terkena kardiomiopati ini? Pertama, kalau kita udah tahu ini kena kardiomiopati peripartum ya, harus kontrol rutin sih, harus kontrol rutin dan sebaiknya begitu udah kecurigaan langsung ditanya ke dokternya. Karena Hmm. semakin cepat kita deteksi, Mhm. semakin baik prognosanya. Jadi pada kondisi ini kan sebenarnya karena pompanya turun tadi tuh jantungnya tuh melebar ya, karena ada kegagalan pompa. Semakin lebar sebenarnya jantungnya akan risiko untuk balik lagi ke normalnya akan lebih kecil. Jadi semakin cepat kita tahu, makin Mhm. bagus sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terdiagnosa benar PPCM,
harus berobat teratur dengan target supaya sukun-sukun bisa balik lagi ke normal. Yang ketiga, kalau kita ada riwayat PPCM sebelumnya, konsultasikanlah ke dokter jantungnya dan kebidanannya apakah kehamilan berikutnya bisa apa tidak, baik apa tidak untuk dilakukan supaya nggak berulang kembali. Gitu. Nah, saya ada kelewat nih dok. Kalau untuk semacam di Indonesia ini prevalensinya itu banyak nggak sih dok kalau yang kayak seperti ini kasus ini? Oke, angka kejadiannya ya. Iya. Kalau di Amerika sendiri itu 1 dari 2.000 kehamilan. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita belum punya registrinya, tapi di Bandung tuh pernah dibuat salah satu rumah sakit di Bandung pernah membuat penelitian itu sekitar 25% dari ibu hamil tuh ada yang mengalami PPCM ini. Lumayan juga itu. Lumayan juga ya. Tapi untuk dokter sendiri di Primai Bekasi Barat ini apakah ada yang seperti itu atau gimana dok? Ada berapa kemungkinan? Ada beberapa kasus, tapi memang masyarakat mungkin belum terlalu ngeh ya dengan apa ini PPCM ya. Mereka cuma mikirnya saya capek-capek ya, namanya juga ibu hamil capek-capek gitu ya. Tapi sebenarnya tadi kalau capeknya lebih daripada ibu hamil pada umumnya, udah lebay banget capeknya, itu baiknya memang dievaluasi, dikonsulkan. Oh gitu ya dok ya. Berarti lumayan. Tapi untuk di kasus di Primai Bekasi Barat ini belum begitu banyak ya dok ya? Belum ya. Ya kita sih berdoa aja sih dok jangan sehat-sehat lah maksudnya pasti ini lah. Benar itu dia dok. Iya. Nah dok, kalau misalkan ada pasien kardiomiopati pada peripartum ini ingin ke dokter, biasanya dokter itu kapan ada waktu untuk prakteknya di sini dok di Primai Bekasi Barat ini? Oke, saya ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Primai Bekasi Barat. Dari Senin dan Selasa itu sore hari, dari siang sampai sore, dari jam 1 sampai jam 6 sore. Kemudian hari Rabu dan Kamis dari pagi sampai siang, sampai selesainya. Iya. Oke. Pak sahabat Prima ya, ini dokter Rizka ini ternyata prakteknya itu di Senin sampai Kamis ya dok ya? Senin sampai Kamis, Senin sama Selasa itu di siang. Iya. Ya, kalau misalkan Rabu Kamis itu di pagi ya dok? Pagi hari, betul. Oke. Cukup tuh semuanya pertanyaannya? Apakah ada yang mau dikasih tahu lagi dok ke teman-teman? Oke. Intinya sih kita tuh pingin masyarakat itu tahu ada nih kasus kayak begini. Bukan untuk nakut-nakutin, bukan untuk bikin khawatir, tetapi untuk membuka pengetahuan, membuka wawasan. Jadi kalau suatu saat ada keluarga, kenalan yang kita curiga seperti ini, bisa tanyakan ke dokternya lebih lanjut. Dan untuk ibu hamil sendiri, pesannya adalah penting banget ANC. Antenatal care itu penting banget, kunjungan ke entah itu ke bidan, entah itu ke dokter kandungan supaya bisa ditelusuri dari awal kira-kira ada risiko nggak, ada kemungkinan nggak. Terutama yang paling banyak itu adalah darah tinggi pada ibu hamil. Itu seringkali kadang-kadang terabaikan. Jadi tolong banget itu evaluasi lah supaya tertangani dan nggak bikin masalah lainnya ke depannya gitu. Oke, sahabat Prima ya, bahwasannya kita ini kalau apabila ada ibu hamil ini sering-seringlah untuk kontrol ANC-nya untuk bisa terkendali semuanya. Oke, untuk kita cukup sekian ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Sehat-sehat ya dokter. Sehat-sehat. Oke, sahabat Prima ya, cukup sekian. Selamat